Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau setelah mati tidak ada kawin dan dikawinkan, apakah hidup perkawinan di dunia masih berguna untuk menginvestasi kematian? Saya rasa inilah pertanyaan penting untuk kita ketika tahu bahwa setelah kita mati tidak ada lagi ini istri Ibu Anis, ini Pak Anis, suami Ibu Anis. Masing-masing urusan. Yang mau masuk surga berjuang. Tidak ada bilang kalau sudah suami di surga, istri ikut masuk surga. Makanya Bapak Ibu, jangan pakai utus-utus ke gereja. Jangan pakai utus-utus ikut bakti. Saya lihat di negara ini, kalau satu wakil dari keluarga sudah ikut, sudah, yang penting ada utusan. Masuk surga itu urusan pribadi, bukan urusan keluarga. Jadi tolong kita ingat, masuk surga itu urusan pribadi, bukan urusan keluarga. Tapi hidup perkawinan atau berkeluarga di dunia ini adalah media dan cara untuk kita menginvestasi surga. Bahwa untuk kemudian masuk dalam kerajaan surga sangat ditentukan oleh bagaimana kita memelihara hidup perkawinan. Karena dengan menjadikan perkawinan itu sebagai sakramen, Tuhan mengangkat harkat dan martabat relasi suami istri menjadi suci dan kudus oleh Kristus sendiri. Dan memang panggilan menikah itu perintah kitab suci. Pertama-tama ketika Tuhan melihat Abraham itu sebagai manusia pertama tinggal seorang diri, dia kasihan. Nanti baca di kitab Kejadian bab 1 ayat 27 kalau tidak salah. Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri, maka ia menciptakan seorang penolong yang lain dari tulang rusuknya, dan itu dinamakan istri. Hawa itu istri.
Jadi sebenarnya kita menikah itu kepedulian Allah paling utama, bukan soal perasaan kita. Bahwa kita punya rasa tidak mungkin terikat pada satu orang, bisa juga terikat pada orang lain. Tapi oleh Tuhan itu dijadikan sebuah panggilan. Maka dalam Injil Yesus bilang apa? Untuk hidup menikah bukan lagi kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Memilih kamu menjadi pasangan. Bukan Pak Anies yang memilih Ibu Anies jadi suami, jadi istri, tapi Tuhanlah yang memilih Bu Anies jadi istri untuk Pak Anies, dan memilih Pak Anies jadi istri, jadi suami untuk Ibu Anies. Pilihan Tuhan. Karena itu perlu dirawat dan dijaga dalam Tuhan. Itu maksudnya. Karena keluarga itu dan hidup perkawinan itu investasi menuju surga. Maka membawa keluarga kepada Tuhan dan memelihara hidup perkawinan dalam Tuhan memang itu perlu. Maka doa pasangan itu penting. Berpasangan ke gereja juga penting. Karena itu semua investasi-investasi untuk kita masuk surga. Jadi doa pasangan itu penting. Ke gereja dengan pasangan itu juga penting. Kenapa? Saya itu merasa sangat terinspirasi dengan gayanya Pak Budi. Sudah berapa tahun dia ditinggal istrinya, tapi dia sudah menulis namanya di batu nisan bersama istrinya. Cinta sampai mati. Kenapa? Ya, hidup perkawinan itu panggilan. Tuhan yang memilih dan akan kembali kepada Tuhan. Walaupun nanti setelah mati tidak ada kawin dan dikawinkan, tapi hidup perkawinan itu penting untuk menginvestasi kematian supaya bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari, menikah itu kudus dan suci. Hidup perkawinan itu suci dan kudus. Tolong dirawat dan dijaga, dan jangan pernah untuk meninggalkan gereja. Jadi sekali lagi, kalau yang ikut ME pasti tahu, hidup menikah sebagai sebuah panggilan dunia dan hidup menikah sebagai sebuah sakramen. Sebagai sebuah panggilan dunia Anda bebas dengan siapa saja, tapi ketika Anda bawa ke gereja itu sudah suci dan kudus. Dan Anda menikah di gereja untuk meminta kekuatan Allah supaya melengkapi ketidakmampuan kita. Maka kita berjanji setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Nanti kemudian juga doa dengan penumpangan tangan, namanya doa berkat untuk mempelai. Artinya gereja itu kiblat. Jadi kalau Anda mau hidup perkawinan langgeng, jangan utus-utus satu saja ke gereja, datang bersamaan. Apalagi kamu tidak menikah dengan sendiri di sini, dengan pasangan. Kamu mengukuhkan janji itu dengan pasangan. Kenapa hanya waktu menikah sejak kamu datang bersama? Setelah itu untuk memeliharanya tidak bersama-sama. Ini yang sering orang salah paham. Apa arti hidup berpasangan? Apa arti doa berpasangan? Apa arti ke gereja berpasangan? Pikirnya yang penting sudah menikah, ya sudah sah. Setelah itu jalan masing-masing. Itu tidak akan mengantar ke surga. Karena yang terjadi ketika kita sering jalan masing-masing, itu banyak mengantar kita ke neraka. Jangankan neraka setelah mati, waktu masih hidup saja pasti antar kita ke neraka, ke kegelapan, ke ketidaktenangan, ke jalan sama yang lain, kan itu kan neraka sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini baik juga untuk kita maknai dalam konteks hidup perkawinan kita. Mari menghargai hidup perkawinan sebagai yang suci dan sakral, dan mari selalu berjalan bersama-sama dengan pasangan dan keluarga, karena itu adalah jalan terbaik. Ya, untung kalau nanti sama-sama masuk surga, ketemu di surga. Tapi kalau tidak, Anda akan berpisah. Suami mungkin di neraka, istri di surga. Kan kalau sudah dipisahkan begitu, susah lagi dihubungkan. Masih ingat cerita tentang Lazarus dengan orang kaya itu? Biar dia ngemis, tidak ada bilang, istri tolong tetes sedikit air dari atas, tidak akan dikasih lagi. Jadi mumpung masih di dunia, berjalanlah bersama, supaya kalau sudah mati, kalaupun tidak dikawinkan, ya setidak-tidaknya kita berada bersama di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga kemudian menjadi ladang yang baik untuk panggilan itu bersemai dan bertumbuh. Itulah yang dapat kita maknai dari Santo Bonifasius.
orang kudus yang kita peringati hari ini, martir. Dia lahir dari keluarga Katolik di Inggris, dan dari kecil dia sudah jadi Katolik, dan di rumahnya misionaris itu sering datang bertamu dan mampir. Pengalaman berjumpa dengan mereka membuat dia juga merasa tertarik untuk hidup panggilan, kemudian menjadi imam, lalu diangkat menjadi uskup. Ia diganti namanya dari waktu itu menjadi Bonifasius, artinya yang mujur. Jadi membuka hati kepada orang terpanggil, membuka keluarga kepada orang terpanggil itu menumbuhkan benih panggilan. Dan hampir sering terjadi, tidak ada orang jadi imam, jadi suster kalau keluarganya tidak terbuka kepada kaum terpanggil. Dia tidak turun dari langit, dia butuh proses. Seperti yang sering saya ceritakan, kita tidak tiba-tiba mau masuk seminari dan mau jadi imam kalau tidak ada benih di situ, kalau tidak ada figur-figur yang bisa dijadikan benchmarking begitu, prototipe. Jadi kehadiran orang-orang itu penting. Jangan terlalu tertutup keluarga dan rumah kita dengan orang kaum terpanggil, karena benih panggilan justru tumbuh di situ. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin baik juga untuk teman-teman dan umat dari lingkungan Santa Francisca memaknai. Rasanya sudah 3 kali berturut-turut ini kamu tugas terus ya. Pas merah terus ya. Martir semua. Dari martir Justinus hari Sabtu, martir Carolus Luanga dan kawan-kawan 2 hari lalu, sekarang martir Bonifasius. Apa artinya? Apa? Bapak Ibu, iman itu butuh kesaksian. Orang Santa Francisca hidup di tengah masyarakat majemuk. Jangan takut untuk mengakui Anda Katolik, Anda orang gereja Katolik. Tapi justru pakailah kesempatan itu untuk bersaksi bahwa Katolik itu seperti apa. Tolong jaga keluargamu di situ, tolong jaga hidup perkawinanmu di situ, dan tolong tetap berjuang dan jangan pernah takut bersaksi tentang iman dan Injil. Inilah yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Jangan takut untuk percaya, jangan takut untuk mewartakan Injil, bahkan membuat kita menderita pun tetap dilakukan. Jadi Santo Paulus itu setelah dia bertobat, dia betul-betul memaknai Injil sebagai bagian dari kehidupannya, sampai dia mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Bapak Ibu, saya tahu Anda banyak yang pintar, banyak yang hebat, di mana-mana Anda bisa tampil. Tapi kenapa tidak pakai kepintaranmu juga untuk membangun iman dan gereja? Kenapa hanya untuk membangun dunia? Lagi-lagi kita mati, bukan dunia yang mengantar kita ke surga, tapi gereja. Semoga Tuhan memberkati.